Jika total waktu tempuh sepeda motor Pak Oni, ini kurirnya bernama Pak Oni ya, dalam menyelesaikan semua pengantaran adalah 1 jam, maka kecepatan rata-rata motor Pak Oni adalah titik-titik. Ini sangat mudah sekali, harusnya tidak ada 10 detik. Rumus mencari kecepatan rata-rata adalah kecepatan atau V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Sekarang lihat Pak Oni ya. Pak Oni ini melakukan berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pengantaran ke rumah 1 sampai ke rumah 6. Jadi kita harus menjumlahkan berapa jarak total yang ditempuh oleh Pak Oni. Berarti kan dari rumah pertama 2 km, ke rumah kedua kemudian 3 km, ke rumah ketiga ini 5 km, ke rumah keempat 4 km, kemudian ke rumah kelima ini 2 km, ditambah ke rumah yang keenam yang terakhir adalah 1. Kita jumlah 2 ditambah 3 5, ditambah 5 10, ditambah 4 14, ditambah 2 16, ditambah 1 sama dengan 17. Jadi total jarak Pak Oni adalah 17 km. Kemudian kita masukkan ke rumus. Diketahui jaraknya 17 dibagi waktunya. Sangat mudah ya, karena diketahui soalnya 1 jam. Ya dibagi 1. Jadi kecepatan rata-rata motor Pak Oni adalah 17 km per jam. Jadi jelas jawabannya adalah C. Berikut adalah gambar rumah adat Papua Honai. Gambarnya sangat unik ini ya rumahnya ya. Kita baca wacananya. Rumah ini dulunya tidak memiliki jendela. Hanya terdapat 1 buah pintu. Rumah ini memiliki tinggi 2,5 meter dan memiliki ruangan yang sempit yaitu sekitar 5 meter. Hal tersebut bertujuan untuk menahan suhu yang dingin di pegunungan. Di bagian tengahnya dibuat lingkaran yang berfungsi sebagai tempat membuat api untuk menghangatkan badan sekaligus penerangan. Dari rumah adat tersebut terdapat beberapa bentuk bangun. Pilih benar atau salah pernyataan berikut. Oke, ini gambar aslinya berbentuk rumah. Sekarang kita sketsakan ya. Oke, seperti ini. Jadi ini berbentuk tabung, kemudian atapnya berbentuk kerucut. Sekarang pilih benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, terdapat lebih dari 1 bangun ruang pada rumah adat Honai. Betul ya? Di sini terdapat 2 bangun ruang, yaitu atapnya berbentuk kerucut dan bawahnya berbentuk tabung. Jadi pernyataan yang pertama bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, atap rumah adat Honai berbentuk kerucut. Betul ya? Atapnya berbentuk kerucut. Pernyataan kedua juga bernilai benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ruangan rumah adat Honai berbentuk kubus. Salah ya. Ini ruangannya berbentuk tabung. Sangat mudah sekali ya. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai salah. 7 orang remaja sedang melakukan perjalanan di kota. Gambar berikut merupakan denah bagian kota yang mereka kunjung. Ini adalah sketsanya ya. Kemudian pertanyaannya, blok yang memiliki luas terbesar adalah titik-titik. Ini sangat mudah sekali ya. Dari gambarnya ini sudah terlihat mana blok yang paling luas. Jelas jawabannya adalah blok 3. Kita bisa melihat dari ini, banyaknya kotak persegi yang utuh. Perhatikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
dan ditambah ini sisa-sisanya yang berbentuk segitiga dan segi 4. Jadi jelas ya, blok yang terbesar di antara blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5 adalah blok 3. Soal selanjutnya. Ini adalah lanjutan dari soal yang pertama. Posisi mereka saat ini ditunjukkan dengan lingkaran merah pada denah. Posisi mereka saat ini adalah sebagai berikut. Oke, kemudian kita lihat pada sketsanya dan kita jawab pernyataan-pernyataan. Di sini ada 3, benar atau salah. Yang pertama, Andi berada di blok 1. Kita lihat, ini blok 1 ya. Posisi titik-titik yang pink ini adalah rumah mereka. Jadi, Andi posisinya di sini. Kemudian, Budi berada di blok 2. Blok 2 ini berarti Budi di sini rumahnya. Lanjut, Chandra, Denny, Eki berada di blok sama. Chandra dekat rumah sakit dan Denny dekat pemadam kebakaran. Kita lihat, Chandra dekat rumah sakit. Karena ini rumah sakit, berarti Chandra rumahnya di sini, yang pink ini. Kemudian, dekat pemadam kebakaran tadi adalah Denny. Jadi jelas di blok 3, Denny di sini. Maka yang satunya adalah rumah Eki. Karena mereka berada dalam blok yang sama. Lanjut, Fani berada di blok 4 dan Gina berada di blok 5. Oke, Fani di blok 4 ini ya, berarti di sini rumahnya Fani, dan yang di blok 5 ini adalah rumahnya Gina. Sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, benar atau salah. Dari pertanyaan yang pertama, jarak Chandra ke Denny sama dengan jarak Chandra ke Fani. Oke, Chandra Denny dan Chandra Fani. Kita lihat Chandra Denny dan Chandra Fani. Oke, jaraknya sama ya, yaitu 2 satuan. Lihat, Denny ke Chandra 1, 2, kemudian Chandra ke Fani juga 1, 2. Jadi jarak Chandra Denny dan Chandra Fani adalah sama. Pernyataan yang pertama bernilai benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Jarak terjauh adalah jarak antara Andi dan Fani. Sekarang kita lihat pada gambar. Jarak Andi dan Fani kita hubungkan. Sekarang kita hitung jaraknya menggunakan rumus Pythagoras. Berarti titik sikunya di sini ya. Kita hitung jarak Andi dan Fani. Masih ingat rumus Pythagoras? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti nanti jaraknya ini kita kuadratkan sama dengan sisi penyiku yang lain. Berarti ini ke bawah 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah yang bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 7 kuadrat. Kita hitung ya, 3 kuadrat 9 ditambah 7 kuadrat 49 sama dengan 58. Jadi AF kuadrat sama dengan 58, maka AF ya tinggal di akar ya, akar 58. Oke, sekarang ini apakah yang terpanjang? Coba kita lihat ya. Misalkan, nah ini Gina letaknya paling pojok, kita hubungkan dengan ini, mungkin Budi ya. Oke, kita lihat. Berapakah jarak antara Budi dan Gina? Kita hitung di atas ya. Jarak antara Budi dan Gina. Sama, kita menggunakan rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain.
Untuk Budi Gina berarti titik di sini ya, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Berarti sisi miring kuadrat kita kuadratkan, jaraknya Budi dan Gina sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Kita hitung dari atas, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kuadrat ditambah yang bawah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 6 kuadrat. Coba kita hitung. 5 kuadrat berarti 25 ditambah 6 kuadrat 36. Sehingga 25 ditambah 36 sama dengan 61. Jadi BG atau jarak Budi Gina tinggal kita akar ya, akar 61. Jadi bagaimana? Akar 61 dengan akar 58 besar mana? Harusnya lebih besar ini ya. Oke, lebih besar ini. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah. Jarak Andi Fani bukan yang terpanjang, tetapi lebih panjang jarak Budi dan Gina. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah di sini ya. Oke. Sekarang ke pernyataan yang ketiga. Jarak terdekat adalah jarak antara Gina dan Egi. Oke, sekarang kita lihat jarak Gina dan Egi. Itu ini ya. Oke, kita tarik garis. Oke, ini. Berarti kalau kita hitung dengan menggunakan Pitagoras, jarak Gina dan Egi sama dengan akar ini ya, 1, 2, 3 kuadrat ditambah ke atas 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Sekarang apakah ini yang terpendek? Kita lihat. Tadi jarak antara Denny dan Chandra atau Chandra dan Fani sama, yaitu 2 satuan ya. Jarak Denny dan Chandra 2, sedangkan jarak Egi dan Gina itu akar 10. Akar 10 itu nilainya lebih dari 3 ya. Lebih dari 3. Jadi jelas pernyataan yang ketiga bernilai salah. Ya, kita lihat pernyataan yang ketiga bernilai salah. Karena jarak yang terdekat bukan jarak Gina dan Egi.